Hai, selamat datang kembali di MJ Channel. Kali ini kita akan mengupas sebuah warisan leluhur Nusantara. Mau tahu warisan apakah itu? Simak videonya hingga tuntas. Selama berabad-abad, kita diajarkan bahwa filsafat lahir di Yunani, dari nama-nama besar seperti Socrates dan Plato. Tapi bagaimana jika jauh sebelum ruang diskusi Athena, Nusantara, khususnya masyarakat Batak, telah memiliki sistem pemikiran yang sama mendalamnya? Hari ini kita akan membongkar pandangan filsafat yang berpusat pada Barat, dengan menyelami prinsip Batak seperti Dalihan Natolu dan Hagabeon. Bersiaplah, karena apa yang Anda dengar mungkin akan menantang fondasi cara kita memahami filsafat itu sendiri, dan akan mengubah cara pandang kita tentang warisan leluhur kita, leluhur Nusantara. Bagian pertama, kearifan tersembunyi Batak kuno. Bagaimana jika semua yang Anda pelajari tentang asal-usul filsafat tidak lengkap? Selama ini, buku-buku pelajaran menempatkan Yunani sebagai titik awal berpikir rasional. Socrates dengan pertanyaan kritisnya dan Plato dengan dunia ide-idenya, keduanya dianggap fondasi peradaban intelektual. Namun di tanah Batak, jauh sebelum istilah filsafat dikenal, telah hidup sebuah sistem kebijaksanaan yang mengatur etika, relasi sosial, dan makna hidup. Masalahnya bukan ketiadaan filsafat Batak, melainkan ketiadaan pengakuan. Dan disinilah narasi primitif mulai runtuh. Bagian kedua, Dalihan Natolu, Fakta Sosial Batak. Dalihan Natolu adalah jantung filsafat sosial Batak. Ia berdiri di atas 3 pilar relasi. Pilar pertama, hula-hula, adalah pihak pemberi perempuan, merupakan simbol otoritas dan kehormatan. Pilar kedua, dongan tubuh, adalah saudara semarga, merupakan simbol kesetaraan. Dan pilar yang ketiga, boru, adalah pihak penerima perempuan, merupakan simbol pelayanan dan tanggung jawab. Ini bukan sekadar adat, ini adalah teori sosial hidup. Dengan filsafat Dalihan Natolu ini, setiap individu belajar kapan harus memimpin, kapan harus setara, dan kapan harus melayani. Bandingkan ini dengan dialog-dialog Socrates tentang kewajiban warga negara atau pencarian Plato atas tatanan sosial ideal. Bedanya apa? Dalihan Natolu tidak berhenti di wacana. Ia dipraktekkan setiap hari, dalam konflik, dalam pernikahan, hingga dalam kematian. Bahkan konsep ini menawarkan solusi konkret atas persoalan keadilan sosial yang dibahas Plato dalam Republik, tanpa perlu negara utopis. Bagian ketiga, Hagabeon, mengejar kehidupan yang lengkap. Dalam filsafat Batak, tujuan hidup bukan sekadar kaya. Konsep itu disebut Hagabeon. Hagabeon berarti kehidupan yang lengkap, punya keturunan, martabat sosial, kesejahteraan, dan hubungan harmonis dengan leluhur. Ini sangat dekat dengan gagasan Plato tentang eudaimonia atau prinsip kehidupan baik yang dicapai melalui kebajikan. Namun ada perbedaan mendasar. Filsafat Batak menolak individualisme ekstrim. Hagabeon selalu bersifat lintas generasi. Hidup Anda dinilai bukan hanya dari pencapaian pribadi, tetapi dari apa yang Anda wariskan, seperti nilai, nama baik, dan tanggung jawab. Sebuah perspektif yang terasa sangat relevan di era krisis makna dewasa ini. Bagian keempat, kerangka etika di luar kanon Barat. Siapa bilang etika universal hanya lahir di Barat? Dalam dilema nyata, misalnya konflik keluarga, sengketa tanah, atau tanggung jawab sosial, Dalihan Natolu dan Hagabeon memberikan panduan yang jelas dan aplikatif. Bukan teori abstrak, melainkan keputusan yang berdampak langsung. Etika Sokratik sering berakhir pada pertanyaan, namun filsafat Batak justru bertanya, apa yang menjaga harmoni? Apa yang menjaga martabat bersama? Sangat jelas, prinsip-prinsip ini berbicara lantang tentang krisis lingkungan, konflik identitas, dan relasi antar komunitas global. Bagian kelima, merebut kembali kebijaksanaan universal. Filsafat Batak bukan bayangan samar dari filsafat Barat. Ia adalah sistem pemikiran utuh yang mampu berdialog sejajar dengan Socrates dan Plato. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah ini filsafat,
melainkan mengapa kita lama menutup mata terhadap warisan leluhur kita. Kini saatnya kita merebut kembali kebijaksanaan universal, menjelajahi tradisi non-barat, dan menyadari bahwa kearifan sejati tidak pernah dimonopoli oleh satu peradaban. Karena filsafat pada akhirnya adalah usaha manusia memahami hidup dimanapun ia berpijak. Baiklah pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Jika Anda merasa video ini membuka perspektif baru, tidak hanya tentang budaya suku Batak, tetapi juga budaya Nusantara lainnya, mohon bagikan, komentari, dan mari lanjutkan percakapan ini. Karena dekolonisasi pengetahuan bukan tren, ia adalah kebutuhan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.